akan saya lani, akan saya jawab tantangan kalian, terserah, yang penting saya sudah memenuhi janji saya untuk menjawab atau meladeni tantangan dari saudara kita Salafi Wahabi. Jadi kami tidak seperti ustadz-ustadz kalian ya, ditantang tidak pernah menjawab, tidak pernah ada respon. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin, nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiyalah. Assalatu wassalamu ala Rasulillahi Muhammad bin Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahu wa mawala, amma ba'du. Para pemirsa TSTV, Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah, di kesempatan kali ini kita jumpa lagi. Mudah-mudahan kita senantiasa mendapatkan lindungan dan rahmat dari Allah, juga mendapatkan taufik dan hidayahnya. Amin ya rabbal alamin. Bagi pemirsa yang baru menemukan channel kami, baru bergabung, jangan lupa tekan tombol subscribe-nya, nyalakan tanda loncengnya, klik tanda jempolnya, juga tinggalkan komentar di kolom komentar di bawah video ini. Dan jangan lupa juga para pemirsa sekalian, Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah, simak videonya sampai full, jangan di-skip agar tidak terjadi gagal paham. Di kesempatan kali ini saya akan menjawab atau memenuhi permintaan dari saudara-saudara kita, yaitu Salafi Wahabi, itu yang meminta saya untuk menjelaskan tentang bagaimana kalau sholat subuh rakaatnya itu ditambah 1 rakaat menjadi 3 rakaat ya. Ini merupakan pertanyaan yang balasan dari konten saya yang menentang mereka itu ya, yang menentang untuk mendatangkan dalil. Jadi mereka itu balik tentang kepada saya. Baiklah, insya Allah akan saya lani, akan saya jawab tantangan kalian ya. Mudah-mudahan bersamaan dengan taufik dan hidayah dari Allah, sehingga saudara kita Salafi Wahabi ini bisa sadar, dibukakan pintu hatinya, dibukakan akal pikirannya, sehingga bisa menerima ajaran yang benar, bisa kembali kepada ajaran yang benar. Pemirsa TSTV yang dirahmati oleh Allah, Nabi bersabda, "Lu kama ra'aitumuni usolli." Sholatlah sebagaimana saya itu melakukan sholat. Kita dalam melaksanakan sholat itu mencontoh sholatnya Rasulullah. Kita tidak bisa langsung tahu terhadap sholatnya Rasulullah, tidak bisa mengetahui sholatnya Rasulullah secara langsung. Tentunya yang mengetahui sholat Rasulullah itu para sahabat. Kemudian oleh para sahabat Nabi ini diajarkan kepada tabi', generasi yang kedua. Kemudian setelah sahabat tidak ada, dibandingkan oleh tabi', diajarkan pula, diberitahukan pula kepada murid-muridnya tabi', yaitu tabi'in. Itu kemudian muncullah 4 mazhab ini, mulai dari Imam Maliki, mazhab yang pertama, kemudian yang kedua Imam Hanafi, kemudian yang ketiga oleh Imam Syafi'i, dan yang satu masa dengan Imam Syafi'i itu Imam Hambali. Dalilnya sama, Qur'annya sama, hadisnya sama, namun beliau itu berbeda pendapat. Namun dalam perbedaan pendapat ini beliau tetap saling menghormati, saling menghargai. Seharusnya itu yang dicontohkan oleh ulama salaf. Artinya satu sama lain menghargai pendapatnya, saling menghargai pendapat satu sama lain. Ya, itu yang lebih bagus daripada yang tidak sependapat disalah-salahkan. Ya. Jadi mohon maaf, kenapa kami mengomentari, menyanggah, bahkan menantang untuk menekan dalil pada kalian, itu pada orang-orang Salafi Wahabi, karena mereka itu adalah orang
selalu menyalah-nyalahkan orang yang tidak sependapat dengan kelompoknya. Oleh karena itu perlu kiranya saya menyanggah dan meluruskan pemahaman-pemahaman yang menyimpang. Kembali lagi pada pokok pembahasan tentang salat subuh, ya seperti yang saya jelaskan tentang hadis tersebut, ya. Kita menambah salat, menambah rakaatnya salat. Dan ini yang dinamakan dengan mengada-ada. Dari Rasulullah salat subuh itu 2 rakaat, ya. Kemudian ditambah kita nambah sendiri menjadi 1 rakaat, berarti itu mengadakan sesuatu yang tidak dikerjakan oleh Rasulullah. Aslinya salat subuh 2 rakaat, kemudian ditambah 1. Karena sebuah hadis ini dalil secara umum tentang rakaatnya salat Aisyah zaujin Nabi sallallahu alaihi wasallam qalat kana awwalu ma turidu ala Rasulillah sallallahu alaihi wasallam as-salatu rakaatani. Itu sebagaimana yang pertama kali sholat yang diwajibkan kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu sholat itu 2 rakaat. Illal maghribah, kecuali sholat maghrib. Fa innaha kanat salasan. Sholat maghrib itu memang sudah sejak awal diwajibkan itu sudah diperintahkan 3 rakaat. Summa atammallahu zuhra wal asrah wal isya'a al akhirata arba'an. Kemudian Allah sempurnakan sholat zuhur, asar dan isya itu menjadi 4 rakaat fil hadarih, ketika ada di rumah, artinya ketika tidak dalam perjalanan. Wa qara sholata ala fardiha al awwali isyafari, dan Allah menetapkan pada sholat fardu yang awal itu fisafari di dalam perjalanan, artinya ketika kita dalam melakukan perjalanan itu dinamakan sholat qashar, itu tetap 2 rakaat. Kemudian hadis yang kedua, an Qais bin Amr ya. Qala ra'a Rasulullah sallallahu alaihi wasallam rajulan yusalli ba'da sholati subhi raka'ataini. Nabi melihat ada seorang yang sholat setelah sholat subuh itu 2 rakaat. Waqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah menjawab, bersabda, sholatus subhi raka'atani. Sholat subuh 2 rakaat. Ini di sini adalah dasar hadis atau hukum tentang rakaat sholat, di mana rakaat sholat subuh itu 2 rakaat. Faqala rajul inni lam akun shallaitu raka'ataini allataini qablaha fa shallaituhuma al-ana. Artinya seseorang itu menjawab, sesungguhnya saya tidak sholat 2 rakaat sebelum subuh. Fa shallaituhuma, kemudian saya sholat 2 rakaat itu al-ana sekarang. Artinya seseorang ini mengqadai sholat qobliyatas subhi. Fasakata Nabiyu, fasakata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian Rasulullah itu diam. Berarti hadis ini dinamakan hadis takdiri. Di sini ya sudah jelas ya, sholat subuh 2 rakaat. Kemudian hadis berikutnya, Anas anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sholat zuhra bil Madinah arba'an wa sholal asra bidil khulaifah raka'ataini. Rasulullah itu sholat zuhur itu di Madinah itu 4 rakaat, dan sholat asar di Dzul Khulaifah itu 2 rakaat. Ini dalam perjalanan. Jadi sudah jelas ya tentang rakaat sholat subuh tuh, atau sholat yang lain itu sudah jelas tadi dalam sebuah hadis bahwasanya sholat itu memang ditentukan 4 rakaat. Zuhur, asar, kemudian isya itu 4 rakaat, maghrib 3 rakaat, subuh 2 rakaat, itu sudah ada nas dalam sunnahnya. Bagaimana kalau kita ada seseorang yang menambah atau mengurangi? Maka jika menambah mengurangi itu yang dinamakan dengan bid'ah, mengada-ada sesuatu yang tidak Rasulullah kerjakan. Nah di sini pantas kalau disebut dengan bid'ah. Baginda Rasulullah SAW bersabda, man ahdasa fi amrina haza ma laysa minhu fahuwa raddun. Barang siapa yang mengadakan satu hal yang baru fi amrina dalam urusan kami ini, fi amrina hadza dalam urusan kami ini, ma laysa minhu,
itu sesuatu yang bukan dari amruna itu, bahwa maka ma tersebut raddun ialah ditolak. Itu ada sesuatu yang tidak ada dalam urusan kami, tidak diperintahkan oleh Nabi, tidak dilakukan Nabi, ya, maka hal tersebut ditolak. Ini jelas ya dalam masalah sholat. Rawahu Bukhari wa Muslim. Jadi menambah rakaatnya sholat atau mengurangi itu adalah perbuatan bid'ah. Ini yang disebut dengan bid'ah dhalalah, yaitu masuk neraka. Dalam lafaz lain, ya fi riwayatin li Muslim, ini yang riwayatnya Imam Muslim, man amila amalan laisa alaihi amruna fa waradun. Itu sama ya, cuman beda redaksi saja. Kemudian Nabi bersabda dalam sebuah hadis, man sanna fil Islam sunnatan hasanatan falahu ajruha wa ajru man amila min biha ba'dahu min ghairi ayyan qusa min ujurihim syai'un. Man sanna fil Islam sunatan sayyatan wa kana alaihi wizruha wa wizru man amila biha min ba'dihi min ghairi ayyan qusa min awzarihim syai'un. Jadi barang siapa yang melakukan hal yang baik dalam agama Islam, maka dia akan mendapatkan pahalanya dan pahalanya orang yang melakukan setelahnya tanpa dikurangi pahalanya sedikit pun. Begitu pula barang siapa yang memulai melakukan hal yang tidak baik di dalam agama Islam, yaitu menambah-nambah rakaatnya sholat atau mengurangi, karena alaihi wizruha, maka dia mendapatkan dosanya dan dosanya orang yang meniru setelahnya. Itu ya. Ini sudah, kenapa tidak ada dalil khusus? Ya ini dalil secara umum yang mengena sudah mengena pada masalah tersebut. Jadi ini para pemirsa, khususnya saudara-saudara Salafi Wahabi, sudah saya jawab tantangan kalian ya tentang bagaimana kalau rakaat sholat itu ditambah atau dikurangi ya. Nas yang dari sunnah itu jelas ya, sudah saya bacakan hadisnya itu ya. Termasuk tadi yang tentang mengurangi, maka mengurangi atau menambah rakaat sholat itu perbuatan bid'ah, dan ini bid'ah yang dilarang, mengada-ngada yang dilarang. Yaitu menambah rakaat itu artinya menambah rukun yang sudah ditetapkan. Kalau bukan rukun itu boleh ditambah. Contohnya bacaan-bacaan dalam sholat, doanya diganti bisa, asalkan doa yang sudah maksur, doa-doa yang dibolehkan oleh para ulama itu boleh. Sebagaimana yang telah dicontohkan oleh sahabat di saat Nabi itu sholat, jadi di saat Rasulullah itu iktidal, Rasulullah mengatakan, membaca Sami Allahu liman hamidah, kemudian oleh sahabat yang lain di belakang menjawab Rabbana walakal hamdu hamdan katsiran. Nabi tidak melarang, justru beliau itu mengapresiasi dengan beliau bersabda, saya melihat 30 malaikat mencatat apa yang kalian baca. Pemirsa TV yang dirahmati oleh Allah, tentang hal jawaban saya terserah, mau percaya mau diterima terserah, yang penting saya sudah memenuhi janji saya untuk menjawab atau meladeni tantangan dari saudara kita Salafi Wahabi. Jadi kami tidak seperti ustadz-ustadz kalian ya, ini NU ya, kami NU itu berusaha menepati apa yang kami katakan, dan merespon apa yang kalian ajukan kepada saya, mengajukan tantangan. Ini sudah saya jawab tantangan kalian. Beda dengan ustadz-ustadz kalian, ditantang tidak pernah menjawab, tidak pernah ada respon, ditantang kabur, sok garang di medsos, semangat garang, tapi ketika ditantang oleh teman-teman kami, teman-teman NU, teman-teman Azwaja, itu nggak ada jawaban, nggak ada batuk, nggak ada bersin, nggak ada berita, nggak ada kabar ya. Ini sudah sering dilakukan oleh ustadz-ustadz Salafi Wahabi. Pemirsa TV yang dirahmati oleh Allah, demikian tanggapan saya terhadap tantangan dari saudara-saudara Salafi yang melalui kolom komentar video kami. Kurang lebihnya mohon maaf. Dan Allah wa yakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.